Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus, salam sukacita dan sehat selalu. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada. Melalui Injil hari ini, bagaimana kita berjumpa dengan Yesus, sosok Yesus, tokoh Yesus yang sedang duduk dan berkhotbah di Bukit Sabda Bahagia. Setelah mengucapkan sabda bahagia kepada para muridnya, ia coba menyentuh satu tema penting yang akan menjadi bagian dari pergumulan komunitas gereja perdana. Pergumulan yang dimaksud adalah apakah masih sebuah keharusan bagi komunitas gereja perdana untuk mengikuti hukum Taurat Musa atau mengikuti kebaruan dalam Injil yang diwartakan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias baru. Apakah masih ada relasi antara Yudaisme dan Kristianisme? Di sini kita melihat bahwa penginjil Matius mau menunjukkan iman komunitasnya yang masih terikat dengan tradisi Yahudi dan sinagoga, namun menjadi baru karena persekutuannya yang begitu erat dengan Yesus Kristus yang dikenal sebagai Mesias dan Guru yang istimewa. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, ingat Yesus memandang positif hukum Taurat karena di dalamnya tersirat ajaran yang begitu mendasar tentang kasih. Yesus berkata, ia datang bukan untuk menghapus tetapi menggenapinya. Maksud Yesus, ia tidak hanya mengajarkan yang benar dan baik sesuai hukum Taurat, namun ia terlebih lagi melakukannya. Yesus tidak pernah menghapuskan yang sudah ada. Yesus hendak menyampaikan kritik sosial bahwa banyak orang mengajarkan hukum Taurat namun tidak melakukannya. Yesus ingin memberi contoh sambil mengkritik cara hidup para pengajar waktu itu dan mengkritik penyalahgunaan Taurat untuk menindas yang lain. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa hukum Taurat itu baik karena mengarah ke manusia dan juga kepada Allah. Bagi Yesus, jika orang Yahudi melakukan hukum Taurat dengan setia, ia akan mendapatkan kebahagiaan surgawi. Bahkan Yesus mengatakan bahwa ia akan menggenapinya. Yesus tidak pernah menghilangkan apa yang sudah ada dan yang baik. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, di masa Prapaskah ini kita semua diingatkan Tuhan untuk setia membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Melalui sabda Tuhan kita mengenal lebih dalam kehendak Allah yang sangat indah bagi kita, yakni mengasihi, karena Dia adalah kasih. Kita juga ikut merasakan kerahiman Allah Bapa di dalam diri putranya Yesus Kristus. Ajaran Yesus ini membantu kita
dalam menghidupi berbagai aturan dalam hidup keagamaan kita. Dalam gereja ada berbagai aturan untuk membantu kita agar dapat beribadat dengan baik, bahkan membantu kita mencapai kesuciannya. Tentu diperlukan disposisi batin dalam melakukan aturan itu, tidak asal-asalan, tidak semaunya. Dewasa ini hal yang sama terjadi. Di mana-mana terdengar keluhan dan banyaknya penderitaan di antara janji-janji tentang perubahan hidup. Panggilan kita sekarang adalah membawa perubahan dan menolong sesama terangkat dari beban hidup dan penderitaan mereka. Inilah saat kita mewujudkan ajaran kasih mulai dari dalam keluarga kita masing-masing. Paus Fransiskus juga pernah mengatakan bahwa Yesus Kristus menghadirkan wajah Allah yang Maha Rahim. Semoga di masa Prapaskah ini dan dalam tahun solidaritas dan subsidiaritas, kita semua semakin terbuka dan mengasihi, terutama yang menderita, tersingkir. Jika ini kita bisa lakukan, berarti kita juga mengasihi mereka, berarti kita terlebih mengasihi Yesus sendiri. Demikianlah permenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang penuh kasih, Engkau menghadirkan wajah Bapa surgawi kepada kami. Semoga kami juga mengasihi Engkau dan menghadirkan wajah kasih-Mu kepada sesama kami dalam sepanjang hidup kami. Doa ini kami serahkan kepada-Mu Tuhan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.